Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen sangat tenang menghadapi tiga dewa iblis terkuat dari klan iblis. Kekuatan spiritual yang luas mengalir dari pedang emas ungu Hao Yue ke dalam tubuhnya, yang membantunya pulih ke kondisi puncak. Dan cincin cahaya keemasan ungu muncul di bawah kaki Long Hao Shen. Setiap kali bersinar, semua elemen yang rusak di udara semua berkumpul di dalam tubuh Long Hao Shen dan berubah menjadi kekuatannya. Pedang Hao Yue di tangannya yang diubah dari Hao Yue juga bisa menyerap kekuatan luar untuk memberdayakan dirinya sendiri. Pilar cahaya emas gelap, ungu, dan oranye tergantung di langit dan kemudian cahaya menghilang. Di atas tiga iblis, matahari, bulan, dan bintang muncul. Tiga warna bercampur dan bersinar terang di langit. Tekanan berat yang tak terlukiskan mengalir ke Long Hao Shen. Dengan levelnya bersama dengan bantuan tahta segel dewa keabadian dan penciptaan, dia hampir tidak mampu menahannya. Armor itu bahkan mengeluarkan suara kesakitan. Apa ini? Susunan hukum. Tiga dewa iblis dapat mengatur arai formasi pada tingkat yang menakutkan. Long Hao Shen merasa seperti dia bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Lapisan cahaya keemasan ungu keluar dari pedang Hao Yue dan membantunya. Armor keabadian dan penciptaan sekarang ditutupi dengan lapisan cahaya ungu keemasan. Semua tekanan tiba-tiba menghilang dan lapisan cahaya keemasan ungu melambai ke tubuh Long Hao Shen. Matanya beralih ke warna emas ungu. Kekuatan Hao Yue dapat menekan klan iblis seperti yang saya harapkan. Long Hao Shen merasa senang. Dia tahu bahwa Hao Yue pada klan iblis seperti kekuatan penghancur untuk para iblis. Jika tidak, Kaisar Dewa Iblis tidak akan meminta bantuan dari Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang setelah dia menggunakan mata Brahma. Long Hao Shen tidak memandang Kaisar Dewa Iblis dan menoleh ke Agares di sebelah kirinya. Senior Agares, kami telah datang jauh-jauh ke sini bersama-sama dan kami hampir akan mencapai tujuan kami. Mengapa Anda melakukan ini sekarang kembali melawanku? Selama kita bergandengan tangan dan membunuh Kaisar Dewa Iblis, aku akan menepati janjiku. Apakah kamu tidak percaya padaku dalam kata-kataku kepada Yue Ye? Mendengar kata-kata Long Hao Shen, wajah Kaisar Dewa Iblis berubah menjadi hijau. Meskipun dia memiliki perasaan pengkhianatan Agares, sekarang dia merasa sangat marah melihat dan mendengarnya. Tapi tak disangka dia tidak berubah jahat terhadap Agares. Agares tidak bisa tetap tenang dan mengerutkan kening. Dia menatap pedang Hao Yue di tangan kanan Long Hao Shen. Long Hao Shen, kerja sama kami sudah berakhir. Kematian Austin Griffin adalah prasyarat dan fondasinya. Bahkan jika hari ini aku membunuhmu manusia, dan Yang Mulia menyalahkanku untuk itu dan bahkan membunuhku, aku sekarang harus berdiri bersama dengannya dan mencoba membunuhmu, terutama untuk melenyapkan Austin Griffin. Long Hao Shen tercengang. Dia mengucapkan kata-kata itu karena dia ingin mengasingkan Agares dari Kaisar Dewa Iblis. Jika ketiganya bergandengan tangan, itu akan menghasilkan tekanan besar padanya. Dia tidak bisa gagal karena itu berarti akhir dari umat manusia. Tapi dia tidak menyangka jawaban Agares begitu pasti. Vassago tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi dari matanya, orang dapat melihat bahwa dia berpikiran sama dengan Agares. Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Mengapa sangat penting untuk membunuh Hao Yue? Agares berkata dengan suara rendah, saya dapat membantumu dan manusia karena saya berharap klan dan ras saya dapat menjalani gaya manusia, kehidupan ciptaan, kehidupan yang lebih baik. Tapi keberadaan Austin Griffin berarti kehancuran. Jika dia ingin menghancurkan kita, bahkan kamu tidak bisa menguasai dia. Jangan katakan lagi sekarang. Hari ini kamu membunuh kami semua atau kami menghancurkan Austin Griffin.
Dia mengangkat bilah bulannya ke arah Long Hao Shen dan bulan ungu di langit menyala seketika. Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bintang juga mengarahkan senjata mereka ke Long Hao Shen. Long Hao Shen sekarang berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Dalam kisaran segitiga ketiga dewa ini, ruang retak di suatu tempat. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah hancur berkeping-keping. Di benteng pengusir naga, seorang wanita berbaju putih berdiri di menara kastil dan melihat ke langit. Dia telah berada di sini untuk sementara waktu dan dia sangat cantik seperti peri. Hanya matanya yang berlinang air mata. Tangannya mengepal begitu erat sehingga kukunya menembus telapak tangannya. Darah menetes dari tangannya. Rambutnya melambai di belakang kepalanya dan dia mengertakkan gigi dan menaiki tangga di menara kastil. Sekarang hanya ada beberapa manusia kuat di dalam benteng pengusir naga. Mereka yang tertinggal kebanyakan adalah artileri yang bisa menggunakan meriam modao, atau mereka yang bertempur di luar menara. Kedatangan wanita berbaju putih itu tidak terduga. Jika Long Hao Shen melihatnya, dia akan sangat terkejut dan akan berteriak, "Ibu!" Wanita berbaju putih ini adalah Bai Yue. Dia dipindahkan ke tempat lain seperti yang lain sebelum perang suci dimulai. Tapi dalam perjalanannya, dia diam-diam kembali. Para penjaga ingin menghentikannya tetapi dia sekarang adalah ibu dari ketua aliansi kuil, istri dari ksatria penghakiman ilahi tersegel kuil ksatria Long Xingyu. Bagaimana beberapa penjaga bisa menghentikannya jika dia sudah mengambil keputusan? Alasannya sederhana, dia ingin hidup atau mati bersama suami dan putranya. Akhirnya, sangat dikagumi dan dihormati oleh penjaga, dia berjalan kembali ke benteng pengusir naga dan tiba di menara sekarang. Melihat Long Hao Shen dikelilingi oleh 3 dewa iblis, mata Bai Yue dipenuhi dengan air mata, yang jatuh di wajahnya. Dia berulang kali bertanya, mengapa? Long Hao Shen tidak menyadari kedatangan ibunya di menara. Dia menjadi tenang dan meraih 2 pedang dengan erat, sementara itu dia membenamkan semangatnya dengan Hao Yue. Aura menakutkan ditransfer dari darah Hao Yue kepadanya. Long Hao Shen tiba-tiba merasa tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia ini. Perasaan ini datang begitu tiba-tiba tapi begitu nyata. Dia tidak merasakan banyak perbedaan bahkan sampai dia mengangkat pedang Hao Yue dengan tangan kanannya. Saat berikutnya, Long Hao Shen bergerak, seolah-olah dia dipimpin oleh pedang Hao Yue. Sosok emas ungu melintas di langit. Pertama ke kiri dan kemudian seluruh langit meredup. Dan ketiga dewa iblis meluncurkan serangan mereka ke arah Long Hao Shen yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis. Matahari, bulan, dan bintang bersinar terang pada saat bersamaan. Aura ketiga dewa iblis bercampur dan membentuk area tertutup khusus matahari, bulan, dan bintang. Sebuah rune besar jatuh dari langit dan menuju Long Hao Shen. Segitiga yang terdiri dari 3 dewa iblis berputar dengan cepat sehingga Long Hao Shen tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Formasi tersegel bintang matahari bulan muncul untuk pertama kalinya di tanah iblis suci. Ini juga pertama kalinya Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang bergandengan tangan. Mereka semua sangat jelas bahwa begitu rune itu jatuh ke tubuh Long Hao Shen, dia pasti akan terbunuh bahkan jika dia adalah dewa. Itu karena formasi ini dibuat untuk membunuh dewa. Itu memiliki nama lain yang disebut formasi pembunuh dewa. 72 pilar dewa iblis bukan milik dunia ini. Tapi lalu mengapa mereka muncul? Hanya dewa iblis sendiri yang tahu. Setelah 6000 tahun evolusi, dewa iblis yang berperingkat rendah tidak mengetahui kebenaran masa lalu. Tapi Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang yang berada di peringkat 3 besar mengetahuinya dengan sangat jelas. 3 pilar Dewa Iblis muncul di udara begitu mereka mulai berputar, yang dihubungkan oleh matahari, bulan, dan bintang di langit.
Rune besar itu bersinar lebih terang. Pada saat ini, warna ungu keemasan dan warna putih kristal menonjol. Long Hao Shen bergerak cepat di udara dan pertama kali menemukan Fast Sago. Meskipun Agares lebih kuat dari Fast Sago, Long Hao Shen lebih takut pada Fast Sago, terutama karena apa yang dia alami di Menara Iblis Bintang. Fast Sago tidak takut sama sekali karena dia tidak percaya bahwa Long Hao Shen akan menyerang mereka bertiga ketika terjebak dalam formasi tersegel bintang bulan matahari. Dia mengalami formasi sebelumnya dan membunuh dewa yang menggunakannya di dunia iblis. Long Hao Shen mungkin sangat kuat, tetapi Austin Griffin tidak sepenuhnya bangun. Dan level Long Hao Shen jauh dari dewa sungguhan. Armor keabadian dan penciptaan di tubuh Long Hao Shen mulai mengeluarkan suara retak. Meskipun itu hanya ilusi, orang bisa melihat betapa menakutkannya tekanan formasi itu. Long Hao Shen berlari menuju Fast Sago dengan segala upaya seolah-olah segitiga itu tidak bisa mengganggu penilaiannya sama sekali. Saat berikutnya, Fast Sago merasakan rasa dingin yang kuat menutupi seluruh tubuhnya. Tidak, ini tidak mungkin. Bahkan sesuatu yang Long Hao Shen tidak percaya terjadi. Bayangan itu melintas. Cahaya oranye meredup di langit. Long Hao Shen terjebak dalam formasi dan menghilang seketika. Tubuhnya melintas di sisi Fast Sago dalam gerakan cepat yang indah dan tiba dengan tenang ratusan inci jauhnya di belakang Fast Sago, yang berjarak ratusan inci dari formasi. Kaisar Dewa Iblis terkejut, begitu pula Agares. Fast Sago sepertinya masih tidak bisa mempercayainya. Dia bergumam, ramalan saya benar. Dewa kehancuran murka surgawi datang. Dia kemudian berhenti berbicara dan wajah mudanya tiba-tiba menjadi tua dan detik berikutnya dia menjadi orang yang sangat tua. Ketika jejak mata pencaharian terakhir menghilang dalam dirinya, Fast Sago berubah menjadi abu dan menghilang di langit. Hanya mahkota Dewa Iblisnya yang bersinar dan berubah menjadi cahaya bintang, masuk ke pilar iblisnya dan menghilang. Semua manusia kuat terkejut dengan apa yang telah mereka lihat. Kekuatan apa ini? Apakah pemimpin aliansi mereka masih manusia? Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak hanya melawan 3 dewa iblis sebagai lawannya, dan sekarang bahkan membunuh dewa iblis bintang dalam keadaan diserang oleh 3 dewa iblis pada saat yang bersamaan. Dia berhasil menerobos formasi yang dibuat oleh 3 dewa iblis terkuat. Bisakah manusia melakukan ini? Tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak, pilar iblis bintang di langit meredup, yang berarti kematian Fast Sago. Fast Sago sudah mati. Feng Xiu dan Agares semuanya tampak ketakutan. Kemudian pedang Hao Yue di tangan Long Hao Shen mengeluarkan cahaya ungu yang kuat dan kekuatan penghancur yang kuat meledak dari senjata itu. Apa yang Long Hao Shen tidak sadari adalah bahwa di tengah tepi pedang, seberkas cahaya abu-abu melintas. Serangan yang baru saja dia berikan kepada Fast Sago, dia mempelajarinya dari Xiao Huo. Itu adalah skill nama aslinya adalah Instant Divine Time. Tapi Long Hao Shen mencampur keahliannya sendiri dalam mengendalikan proses kehidupan ke dalamnya. Dewa Iblis Bintang terbunuh karena kehilangan masa muda. Tapi Long Hao Shen tidak pernah mengharapkan keterampilan tempurnya mencapai level ini, yang tampaknya tidak benar. Saat dia baru saja memberikan serangannya, dia merasa jelas bahwa pedang keabadian dan ciptaan tidak memberikan banyak kekuatan dan kekuatan semuanya berasal dari pedang Hao Yue di tangan kanannya. Hao Yue terhubung dengannya sesuka hati. Dan dia bisa memahami keahliannya. Serangan sempurna yang dia berikan barusan bisa dikatakan sebagai serangan terkuat yang pernah dia berikan dalam hidupnya. Tanpa sadar pedang Hao Yue melambai di langit, memberikan kekuatan penghancur yang memenuhi seluruh langit. Formasi besar itu mulai runtuh tanpa adanya Fast Sago. Dan ketika cahaya ungu pedang Long Hao Shen menyentuhnya, ledakan itu terjadi, yang sepertinya merobek langit.
Feng Xiu dan Agares jatuh ke tanah hampir bersamaan. Mereka berdua tampak agak putus asa. Iblis terkuat di klan iblis selama 6.000 tahun ini sekarang merasa putus asa. Long Hao Shen tidak punya waktu untuk berpikir mengapa kekuatannya sendiri menjadi begitu kuat. Dia menggunakan serangan lain ke Feng Xiu tanpa ragu-ragu. Long Hao Shen menyukai Agares karena dia dan organisasinya memberikan informasi kepada aliansi kuil dan menyebabkan kemenangan mereka dalam pertempuran Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan perang suci ini dengan mudah tanpa bantuannya. Yang lebih penting adalah kematian Feng Xiu. Jika dia bisa membunuh Kaisar Dewa Iblis, perang suci bisa berakhir dan zaman kegelapan tanah iblis suci bisa berakhir. Long Hao Shen berubah menjadi kilatan cahaya keemasan ungu dan jatuh. Semua anggota aliansi kuil dan iblis melihatnya sambil menahan napas. Iblis memandang dengan ketakutan dan manusia melihatnya dengan heran. Apakah Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu akan mati? Tiba-tiba teriakan tajam terdengar di menara benteng pengusir naga. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya, Chen Chen. Keseluruhan besar dengan ratusan pria kuat level 9 bertarung di sini, yang meluas beberapa meter dari benteng pengusir naga. Tapi semuanya menjadi tenang saat Long Hao Shen menyerang Kaisar Dewa Iblis. Dan jeritan itu memecah kesunyian. Jika itu hanya suara acak, itu tidak akan mempengaruhi keputusan Long Hao Shen. Tapi dia sangat akrab dengan suara ini dan orang-orang yang baru saja berteriak melompat dari menara. Long Hao Shen adalah pemimpin manusia tetapi dia juga orang biasa. Penting untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis tetapi baginya, kehidupan ibunya bahkan lebih penting. Cahaya ungu berubah arah secara instan dan mencapai sosok putih yang baru saja melompat turun dari menara. Dia membawanya dan jatuh ke tanah perlahan. Bai Yue lah yang baru saja berteriak untuk menghentikan Long Hao Shen membunuh Kaisar Dewa Iblis. Ketika Bai Yue melihat 3 Dewa Iblis menyerang Long Hao Shen, matanya penuh keputusasaan. Tetapi pertarungan berubah begitu cepat, dan putranya segera berada di atas angin dan menerobos formasi. Bai Yue mengerti bahwa dia seharusnya tidak berteriak. Dia seharusnya membiarkan Long Hao Shen membunuh Kaisar Dewa Iblis. Tapi emosi yang dia pegang di dalam hatinya selama beberapa dekade tidak bisa disembunyikan lagi. Dia hampir kehilangan akal sehatnya ketika dia berteriak dan wajahnya penuh air mata. Ketika dia berteriak, dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi dan melompat. Long Hao Shen memeluk ibunya, yang menutup matanya dengan erat. Dia cukup positif dalam keputusannya untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis tetapi barusan dia mulai ragu-ragu. Kata-kata yang diucapkan Kaisar Dewa Iblis sebelum pertempuran tetap ada di benaknya seperti racun. Long Hao Shen, meskipun kuat, tidak bisa menahan gemetar pada saat ini. Kilatan cahaya merah tiba-tiba jatuh dari medan perang langit dan mendarat di samping Long Hao Shen dan Bai Yue. Dia mengambil alih Bai Yue dari Long Hao Shen dan menunjuk ke Kaisar Dewa Iblis yang jatuh bersama Agares ke tanah, membuat lubang besar di tanah, dan berteriak, Hao Shen. Cepat bunuh. Cepat. Kita manusia kemudian akhirnya bisa mengakhiri zaman kegelapan dan membawa kembali tanah kita. Itu adalah suara ayah Long Hao Shen, Long Xingyu, ksatria penghakiman ilahi tersegel kuil ksatria, yang bergegas keluar dan membawa Bai Yue. Wajahnya berkedut dan bahkan sedikit ganas seolah-olah dia menderita rasa sakit hati yang luar biasa. Jika Kaisar Dewa Iblis tidak mengucapkan kata-kata itu sebelum pertempuran dimulai, Long Hao Shen tidak akan ragu. Tapi sekarang, ibunya melompat dari benteng pengusir naga demi menyelamatkan Kaisar Dewa Iblis yang akan dibunuh Hao Shen. Hatinya tersiksa. Tidak, tidak. Bai Yue ibu Hao Shen berteriak dan berjuang dalam pelukan Long Xingyu. Chen Chen, kamu tidak dapat melakukan ini untuk membunuhnya. Siapapun bisa membunuhnya,
Tetapi bukan kamu. Kamu adalah miliknya. Long Xingyu menamparkan Bai Yue istrinya dan menghentikannya berbicara. Ayah. Long Haoshen melangkah maju dan meraih tangan ayahnya. Kenapa ayah menamparkan ibuku? Bai Yue dikejutkan oleh tamparan itu dan jatuh ke tanah. Dia menatap Long Xingyu dan gemetar. Dalam ingatannya, Long Xingyu tidak pernah berbicara keras padanya, bahkan menamparnya. Di lubang yang dalam, Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis bulan keduanya berdiri diam dengan putus asa. Melihat keluarga Long Haoshen, mata Feng Xiu berbinar dan dia berkata dengan dingin, Long Xingyu, siapa yang memberimu hak untuk menamparnya? Long Xingyu tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar Dewa Iblis. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Kenapa aku tidak bisa? Saya tidak peduli dengan masa lalunya dan saya bahkan memperlakukannya seperti tidak ada yang terjadi. Tapi mengapa? Mengapa dia tidak bisa berpikir sedikit tentang putranya sendiri? Haoshen adalah pemimpin aliansi kuil dan dia mewakili seluruh organisasi. Untuk menghentikan Haoshen membunuhmu, dia memilih untuk melompat dari menara dan bahkan berusaha mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Reputasi Haoshen mungkin akan hancur selamanya. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin, reputasi. Bahkan jika dia tidak bisa mengatakannya, aku mungkin akan mengatakannya sendiri siapa Haoshen sebenarnya. Anggota dari dua sisi yang baru saja bertarung di langit semuanya mendarat di tanah. Hanya beberapa anggota yang tersisa di pihak iblis. Dalam pertempuran barusan, Phoenix Api Hitam mengeluarkan serangan mengerikan. Akibatnya, di antara ke-19 Dewa Iblis yang dibawa oleh Kaisar Dewa Iblis, kecuali dirinya dan Agares, hanya 6 yang tersisa. Dan semua ras iblis terpukul parah. Meskipun Long Haoshen belum mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, iblis menderita kerugian besar, belum lagi Long Haoshen telah membunuh Dewa Iblis Bintang Fast Sago. Dewa Iblis Bintang Fast Sago.